Hello all, greetings from us introduce us from Group 7. Today our Group 7 will make a podcast about the cultural diversity of my country. But before that, let's take a look at the introduction of each member of Group 7. Hello, my name is Krishna, absent 7 from class 7F. My task here is as the coordinator and creating a content with Parel and provide suggestions to the editor. Hello everyone, my name is Farel Daniel Abimanyu. I am from class 7F, absent number 10. I am a member of Group 7. My task in Group 7 is to make content about integrated learning project. Hello, my name is Chico, absent 23 from class 7F. My text here is to present a summary using Javanese. Hello, my name is Nasna Muti. I'm grade 7, class F from Group 7. Adat istiadat bangsa kita tercinta. Indonesia memiliki banyak keragaman di dalamnya. Berikut ini adalah contoh dari keberagaman tersebut. Bahasa. Bangsa Indonesia sendiri secara garis besar mempunyai dua bahasa, yaitu bahasa nasional dan bahasa daerah. Indonesia memiliki lebih dari 746 bahasa daerah, sebab tiap daerahnya mempunyai bahasa tersendiri. Contohnya adalah bahasa Aceh, bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Kalimantan, bahasa Bali, bahasa Papua, dan masih banyak lainnya. Saya akan menjelaskan tentang bahasa Jawa. Bahasa Jawa adalah bahasa Austronesia yang utamanya dituturkan oleh penduduk bersuku Jawa di wilayah bagian tengah dan timur Jawa. Penduduk Jawa yang berpindah ke Malaysia turut membawa bahasa dan kebudayaan Jawa ke Malaysia, sehingga terdapat kawasan pemukiman mereka yang dikenal dengan nama Kampung Jawa ataupun Padang Jawa. Di samping itu, masyarakat pengguna bahasa Jawa juga tersebar di berbagai wilayah NKRI. Kawasan-kawasan luar Jawa yang didominasi etnis Jawa atau dalam persentase yang cukup signifikan adalah Lampung dengan 61%, Bengkulu dengan 25%, Sumatera Utara antara 15-25%. Khusus masyarakat Jawa di Sumatera Utara ini, mereka merupakan keturunan para kuli kontrak yang dipekerjakan di berbagai wilayah perkebunan tembakau, khususnya di wilayah Deli, hingga kerap disebut sebagai Jawa Deli atau Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Sedangkan masyarakat Jawa disebarkan melalui program transmigrasi yang diselenggarakan semenjak zaman penjajahan Belanda. Selain di kawasan Nusantara ataupun Malaysia, masyarakat Jawa juga ditemukan dalam jumlah yang besar di Suriname yang mencapai 15% dari penduduk secara keseluruhan. Kemudian di Kaledonia Baru bahkan sampai kawasan Naruha dan Kurakau serta Belanda. Sebagian kecil bahkan menyebar ke wilayah Guyana, Prancis, dan Venezuela. Rumah adat. Salah satu bentuk keragaman budaya Indonesia dapat dilihat dari atap rumah adat di tiap-tiap daerahnya. Perbedaan yang terjadi menggambarkan adaptasi terhadap lingkungan masyarakat setempat. Contohnya antara lain rumah joglo, rumah adat panjang, rumah panggung, rumah gadang, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan sejarah rumah tongkonan. Rumah tongkonan berasal dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Rumah ini juga merupakan ikon dari Toraja. Istilah dari tongkonan berasal dari kata tongkon yang berarti duduk atau menduduki. Dulu, istilah ini muncul karena fungsi utama rumah ini sering dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para raja dan bangsawan. Para raja dan bangsawan memang dulu sering mengadakan berbagai pertemuan baik resmi maupun tak resmi di rumah ini. Karena hal tersebut, rumah tongkonan menjadi tempat penting hadirnya keputusan-keputusan besar. Sejak saat itulah rumah tongkonan dijadikan sebagai rumah adat Toraja. Pakaian adat. Biasanya masyarakat menggunakan pakaian adat setempat ketika ada kegiatan-kegiatan adat. Biasanya kita mudah untuk mengenali pakaian adat yang digunakan tiap-tiap daerah.
Sebagai contoh, saya akan menjelaskan sejarah dari selendang. Selendang adalah pakaian tradisional yang berbentuk kain panjang. Selendang biasanya digunakan oleh perempuan. Selendang kebanyakan saat ini mempunyai motif batik. Hampir setiap daerah punya selendang tersendiri. Selendang disimpangkan terkadang untuk tutup kepala bila panas, terkadang juga digunakan sebagai alat untuk menggendong anak. Padanan selendang adalah kain yang multifungsi, kain untuk menutupi bagian bawah, juga untuk menggendong anak, ayunan, dan juga untuk membawa barang. Selendang juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam upacara perkawinan, hamilan, atau upacara kelahiran dan kematian, dan juga tari tradisional. Tarian dan pertunjukan. Dalam bidang seni, Indonesia juga memiliki beragam tarian yang mempunyai daya tarik tersendiri. Tidak hanya dinikmati turis lokal, budaya tari Indonesia bahkan dikenal sampai ke luar negeri. Sebagai contoh adalah tari Pende dari Bali dan tari reog dari Ponorogo. Saya akan menjelaskan sejarah dari tari reog dari Ponorogo. Reog Ponorogo adalah tari tradisional yang berasal dari daerah barat laut Provinsi Jawa Timur dan Ponorogo. Kata reog sendiri berasal dari kata ryokun yang artinya Husnul Khotimah. Tarian yang terkenal dengan singo barongnya ini dinilai masih kental dengan ilmu kebatinan dan hal-hal mistis lainnya. Selain itu, tari reog Ponorogo dibawakan dengan beberapa jenis alat musik iringan seperti kendang, demung, saron, peking, gong, kempul, dan juga slentem. Asal-usul tarian yang termasuk jenis kesenian tradisional ini berasal dari pemberontakan abdi dalam kerajaan Majapahit di masa kepemimpinan Raja Bhre Kertabumi Ki Ageng Kutu. Senjata tradisional. Dalam sebuah kegiatan adat atau lainnya, kadang-kadang juga diperlihatkan senjata daerah masing-masing. Sebagai contoh, kujang dari Jawa Barat, panah dari Papua, celurit dari Madura, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan senjata tradisional keris dari Jawa. Mulai dari bentuk. Keris adalah senjata tikam golongan belati, berujung runcing dan tajam pada kedua sisinya. Dengan banyak fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah, bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris di bagian pangkal yang melebar dan seringkali bilahnya berkelok-kelok. Pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Pada penggunaan masa kini, keris lebih merupakan benda aksesori, ageman dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Lagu daerah. Beberapa daerah terkadang memiliki lagu daerah masing-masing. Lagu daerah merupakan lagu yang berkembang dari budaya setempat dan bersifat turun-temurun. Contoh lagu daerah adalah Bubi Bulan dari Jawa Barat, Ceblak-ceblak Suang dari Jawa Tengah, Kicir-kicir dari Jakarta, dan masih banyak lainnya. Di sini saya akan menjelaskan Ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan. Ampar-ampar pisang adalah lagu daerah Indonesia berbahasa Banjar. Lagu ini bercerita tentang pisang yang diolah dengan cara diamparkan atau dijemur. Dalam proses pengolahan pisang menjadi makanan khas. Lagu ini merupakan lagu khas dari Kalimantan Selatan dan dinyanyikan oleh anak-anak sebagai lagu pengiring dalam permainan. Upacara adat. Salah satu keragaman budaya Indonesia lainnya yaitu upacara adat yang ada di setiap daerahnya. Sebagai contoh, Rambu Olok dari Toraja, Ngaben dari Bali, Dukderan dari Jawa Tengah, Pasola dari NTT, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan kebu-kebuan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Kebu-kebuan digelar untuk memohon kesuburan sawah dan hasil panen yang melimpah. Tradisi ini dijalankan masyarakat Banyuwangi, khususnya suku Osing setiap tahunnya. Kamu bisa melihat kebu-kebuan di Desa Alas Malang dan Alian pada 10 Muharram atau Suro. Acara dimulai dengan mengarak orang yang kerasukan roh gaib untuk dibawa ke rumah kebudayaan kebu-kebuan.
Terakhir akan ada Dewi Kesuburan dan Dewi Sri yang menaburkan benih padi kepada para petani dan kebo. Makanan khas daerah. Indonesia ternyata juga memiliki banyak makanan yang khas dari berbagai daerah di Indonesia. Dan bukan hanya itu saja, yang pasti makanan daerah kita memiliki kandungan gizi yang baik dan juga lebih alami karena jarang sekali menggunakan pewarna makanan buatan, melainkan menggunakan pewarna alami seperti kunyit, daun pandan, dan lain-lain. Contoh makanan daerah Indonesia adalah gudeg dari daerah istimewa Yogyakarta, papeda dari daerah Papua, nasi padang dari daerah Sumatera, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan coto Makassar dari Sulawesi Selatan. Makanan khas Sulawesi Selatan pertama tentu tidak lain adalah coto Makassar. Sesuai dengan namanya, coto Makassar berasal dari kota Makassar. Kota yang menjadi ibu kota Sulawesi Selatan ini memang terkenal akan cotonya. Salah satu cita rasa khas dari coto ini tidak lain karena daging sapi yang digunakannya dibuat melalui proses pemasakan yang unik, yaitu menggunakan air cucian beras. Meski banyak penjual coto Makassar di luar wilayah tersebut, namun coto asli ada dari kota Makassar memiliki cita rasa otentik tersendiri. Tentu ada faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman ini terjadi seperti Indonesia merupakan negara kepulauan, dilintasi oleh jalur perdagangan internasional dan perbedaan kondisi alam. Dadi saka cerita ing dhuwur ana macem-macem keragaman budaya sing ana ing negara kita. Ana akeh budaya sing apik ing Indonesia iki. Mestine ana akeh banget. Yaiku penjelasan Indonesia saka kita. Matur nuwun amarga wis nonton. Muga-muga informasi iki bisa mupangkat lan muga-muga sederek bisa ngerteni luwih akeh babagan Indonesia niki. Lan ojo lali subrek lan like yo. Cekap semanten saking kelompok 7. Matur nuwun amarga wis nonton.